Saya lahir di zaman Soeharto, tumbuh di zaman Habibie, berkembang di zaman Gus Dur, ngerti di zaman Megawati, dewasa di zaman SBY, dan akhirnya gila di zaman Mereka ingin menciptakan negara dunia yang mereka sebut dengan The New World Order, di mana negara dunia ini ada dalam satu kendali mereka, Yahudi, one government in the world. Maka negara-negara di dunia harus menjadi budak mereka. Supaya negara-negara di dunia ada dalam budak mereka, maka hegemoni mereka harus menyebar ke negara-negara di dunia. Maka apapun yang menjadi penghalang bagi terwujudnya itu, kill them all, destroy, dan hancurkan mereka. Bagaimana cara mereka menghancurkan? Ada yang langsung dibantai kayak Suriah, Palestina. Ada yang dihancurkan pola pikirnya lewat kontrkultur, lewat budaya. Nah, Indonesia termasuk negara yang harus dihancurkan lewat budaya. Kenapa? Karena fanatisme agamanya kuat. Oh, berarti fanatismenya, pemikirannya harus dirubah, budayanya harus dirubah. Perangi budaya mereka. Dengan budaya-budaya mereka mendukung terjadinya hegemoni Yahudi. Salah satu budaya tadi bernama Korean Wave. Musik dan tantra adalah sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan manusia, terutama generasi muda. Hancurkan mereka dengan musik nanti. Rasulullah yang Allah, inilah konspirasi yang tidak terasa. Bagaimana mereka menghancurkan satu bangsa lewat elemen pemudanya. Hancurkan pemudanya agar lost generation, agar putus generasi mereka. Bagaimana cara menghancurkan pemuda? Yaitu salah satu senjatanya Korean Wave, yang tidak disadari Korea menjadi bagian dari instrumen Yahudi dan Nasrani Dajjal untuk menghancurkan dunia Islam. Mereka yakin bahwa the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, itu akan segera datang. Ciri-cirinya apa? Apabila sapi merah yang akan dijadikan persembahan, sacrifice untuk Tuhan mereka sudah lahir. Mereka sudah menunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Qadarullah, Allah kasih perangsangan. Kalau bahasa kitanya istidraj, bahasa Arabnya. Ternyata sapi yang mereka tunggu-tunggu itu lahir. 2000 tahun setelah 2000 tahun menunggu. Itu isyarat kalau the God has waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu telah ada. Maka harus mereka lakukan percepatan. Karena mereka yakin ambisi mereka mendirikan Y2K akan segera terwujud. Bangsa Yahudi berupaya untuk melakukan percepatan dalam mendirikan tatanan dunia baru yang mereka lakukan melalui berbagai macam cara. Ada 3 ranah yang mereka sentuh. 1, simbol. 2, arsitektur. Yang ketiga, ritual. Terkait dengan ritual ini juga ada ritual agama, ada ritual budaya. Nah, di dalam ritual budaya, mereka memanfaatkan media yang mereka bangun. Nah, media inilah yang menciptakan entertain dan musik serta film yang menjadi instrumen lain dari sistem Yahudi, sistem Dajjal. Sadarlah Bapak Ibu, kalau Korea merupakan salah satu senjata mereka untuk memerangi kita umat Islam. Dan ternyata yang banyak menjadi korbannya adalah para pemuda dan pemudi. Bapak sekalian, kita yang melahirkan, ternyata mereka yang mendidik jiwanya. Mendengarkan lagu dan musik adalah sesuatu yang jelas-jelas ditegaskan oleh para ulama ahli fiqih keharamannya. Apabila musik itu mengandung lirik yang bermaksiat kepada Allah, atau alatnya ada alat-alat yang diharamkan dalam Islam. Seluruh alat petik, seluruh alat tiup, apakah harmonika, apakah seruling, atau apa saja menggunakan tiupan dan petikan tangan, apakah dia piano, ataukah dia gitar, atau apa saja, ini seluruhnya alat-alat syaitan. Yang membunyikan alat-alat itu, maka dia sedang mengundang syaitan agar datang ke tempatnya, ke rumahnya. Bayangkan apabila kita mendengarkan, menikmati, maka dapat diyakini orang tersebut di aliran darahnya sudah bakal puru setan di dalamnya, seperti virus. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba mengundang syaitan. Syaitan itu mampu masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori.
melalui pori-pori. Dia mampu masuk melalui ubun-ubun kepala kita. Sementara di tubuh kita betapa banyak dan berapa banyak pori-pori yang ada. Dia bisa masuk lewat mana saja. Apabila kita mencintai musik, maka sudah dipastikan orang ini di dalam tubuhnya, di dalam darahnya telah mengalir setan. Bukankah Nabi bersabda, Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah. Di pembuluh-pembuluh darah kita syaitan bisa berada. Dan mengundangnya gampang. Dengarkan musik, nikmati musik. Apabila terdengar oleh kita musik dan kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita menghindar dan menjauh, kita selamat. Tapi apabila kita duduk di situ menikmatinya, satu lo mengganggu, maka sudah dapat diyakinkan kepada bapak ibu-ibu semuanya bahwa orang yang bersangkutan di dalam tubuhnya sudah berhasil masuk syaitan. Pada zaman Nabi kita SAW, beliau pernah bersabda, sungguh, benar-benar akan ada dari kalangan umatku atau sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selain daripada pakaian sutra dan miras, Tuhan kita juga mengharamkan beberapa golongan musik. Karena selain dapat memicu belief system dan rasa cinta terhadap individu, hal ini juga dapat mengalahkan cinta seseorang manusia kepada Sang Ilahilah, Sang Pencipta alam semesta. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika telah sampai hadis kepadanya, mendengar lantunan seruling penggembala pun, lantas ia menutup telinga dengan kedua jari telunjuknya. Jika ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Ibnu Umar hanyalah menunjukkan cara mengalihkan pendengaran dan tidak menunjukkan keharaman musik, jawabannya adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Abdul Halim Al-Kharani atau yang diberi julukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demi Allah, bahkan mendengar nyanyian atau alat musik adalah bahaya yang mengerikan pada agama seseorang. Tidak ada cara lain selain dengan menutup jalan pendengaran agar tidak mendengarnya. Oleh sebab itu, konspirasi Illuminati tak luput dalam beberapa jenis musik. Contohnya, beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan adanya K-pop. Dalam mata awam, aktor atau aktris dalam video musik ini sangat klasik. Selain tampil dengan sisi elegan, pakaiannya pun seperti yang telah diriwayatkan. Akan ada zaman di mana umatku berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian. Di bidang hiburan, ya hiburannya itu berlandaskan faham hedonisme. Tahu hedonisme ya? Hedonisme itu syahwat nafsu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Jadi kalau hiburan-hiburan sistem Dajjal ini, kalau kita menikmatinya tidak tumbuh dalam diri kita zikrullah, mengingat Allah. Tetapi yang terjadi adalah penyakit fiktor, ya, pikiran kotor. Ya. Karena memang dibuat seperti itu, syahwat. Dan kalau kita ambil contoh-contoh yang lebih detail lagi, lebih mengerikan lagi. Contohnya misalnya musik ya. Musik itu ada aliran namanya heavy metal rock. Ya. Heavy metal rock itu mengerikan sekali. Ya. Dia rekaman-rekamannya itu seringkali mempunyai dua lapis. Ada lapisan yang terdengar oleh telinga dan ada lapisan yang nggak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sebenarnya ada frekuensinya. Ya, di situ ada rekamannya. Sehingga kalau kita bisa bawa ke studio, terus kita pakai alat mixer untuk menseparasikan suara yang frekuensinya bisa didengar sama telinga dengan suara yang frekuensinya nggak bisa didengar oleh telinga manusia, tapi kita kecilin yang frekuensi yang bisa didengar dan kita gedein yang ini, ya kan? Itu ternyata mengandung kata-kata yang mengerikan. Misalnya kata-kata hate your mother, kill your father, hate your sister, kill your brother, gitu, ya kan? Itu kata-kata seperti itu. Sedangkan dalam teori ruqyah itu ada istilah bahwa telinga kita ini nggak pernah istirahat mendengar. Jadi kalau kita lagi tidur sekalipun, ya kan, itu sebenarnya telinga kita tuh mendengar. Gitu. Cuma kita nggak sadar saja. Tapi sebenarnya terekam, terdengar gitu. Nah, jadi begitu juga dengan frekuensi yang tersembunyi itu. Nah, ditambah lagi sekarang ini anak-anak muda itu dalam menikmati lagu itu mereka benar-benar ingin fokus sehingga pakai earphone kan? Gitu, pakai earphone. Wow, jadi indoktrinasinya tuh makin mantep.
Makanya para penggemar musik heavy metal rock itu cenderung jadi urakan kan, karena indoktrinasinya itu sangat ini. Itu yang disebut dengan subliminal messages. Jadi pesan-pesan tersirat, bukan pesan-pesan yang tersurat terang-terangan, tapi tersirat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba